Komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan baik secara verbal atau nonverbal dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lainnya, dengan tujuan mencapai saling pengertian dan atau kesepakatan bersama. Unsur-unsur komunikasi. Ada 5 unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media komunikasi, komunikan, dan feedback. 1. Komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Pesan yang dimaksud disampaikan kepada penerima pesan yang disebut juga dengan istilah komunikan. 2. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. 3. Media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, seperti melalui smartphone, surat, dan lain sebagainya. 4. Komunikan. Komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tanpa komunikan, komunikasi tidak dapat dilangsungkan. 5. Feedback. Feedback atau umpan balik adalah reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator, sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah. Tujuan komunikasi. Menurut Onom Ujjana Effendi dalam buku yang berjudul Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, tujuan komunikasi adalah 1. Perubahan sikap, yaitu komunikan dapat merubah sikap setelah dilakukan suatu proses komunikasi. 2. Perubahan pendapat, yaitu perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung dan itu tergantung bagaimana komunikator menyampaikannya. 3. Perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku dapat terjadi bila mana dalam suatu proses komunikasi apa yang dikemukakan komunikator sesuai dengan yang disampaikannya dan ini tergantung dari kredibilitas komunikator itu sendiri. 4. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat itu sendiri sesuai dengan lingkungan ketika berlangsungnya komunikasi. Sedangkan tujuan komunikasi pada umumnya menurut Cangara Hafia adalah mengandung hal-hal sebagai berikut. 1. Supaya yang disampaikan dapat dimengerti, seseorang komunikator harus dapat menjelaskan kepada komunikan penerima, dengan sebaik-baiknya dan tuntas, sehingga mereka dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pembicara penyampai pesan komunikator. 2. Memahami orang. Sebagai komunikator harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan hanya berkomunikasi dengan kemauannya sendiri. 3. Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain, komunikator harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain, dengan menggunakan pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan kehendak. 4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Onom Ujjana Effendi mengemukakan bahwa fungsi komunikasi adalah 1. Menginformasikan atau to inform, adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. 2. Mendidik atau to educate adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3. Menghibur atau to entertain adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi.
Pendidikan dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. 4. Mempengaruhi atau to influence adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jika pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Gaya komunikasi. 1. Controlling style. Gaya komunikasi ini juga disebut dengan gaya komunikasi satu arah, artinya komunikator berfungsi sebagai pengendali suatu tindakan. Komunikator mempunyai maksud mengendalikan atau membatasi perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. 2. Equalitarian style. Gaya komunikasi ini adalah kebalikan dari komunikasi satu arah dan ditandai dengan penyampaian pesan verbal secara lisan maupun tulisan yang sifatnya dua arah. 3. Structuring style merupakan jenis gaya yang memanfaatkan pesan verbal secara lisan maupun tertulis dengan tujuan menegaskan perintah yang wajib dilaksanakan. 4. Dynamic style. Untuk gaya dinamis ini cenderung bersifat agresif karena subjek yang membawa pesan melihat bahwa lingkungan di sekitarnya lebih berorientasi pada tindakan. Dalam komunikasi, gaya dinamis umumnya digunakan oleh para juru kampanye atau orang-orang yang pekerjaannya di bidang pemasaran produk. 5. Relinquishing style. Dalam komunikasi relinquishing style, pembawa pesan memiliki kemauan untuk menerima saran ataupun pendapat dari orang lain. Pembawa pesan bahkan bisa jadi mengharapkan feedback dari penyampaian pesan tersebut, bahkan jika pembawa pesan ini memiliki hak untuk memerintah atau mengontrol orang lain. 6. The withdrawal style. Withdrawal style merupakan tipe komunikasi yang tertutup, di mana subjek tidak ingin untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keengganan untuk berkomunikasi ini bisa terjadi karena adanya persoalan pribadi yang sedang dimiliki orang tersebut. Hambatan komunikasi. 1. Kepentingan. Komunikasi akan mendapatkan respon yang cepat dan tepat apabila pesan yang disampaikan bersinggungan dengan kepentingan komunikan. Komunikan akan selektif dalam menanggapi pesan tersebut. 2. Motivasi adalah sebuah sugesti atau dorongan yang dilakukan karena keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Seseorang yang memiliki motivasi maka ia akan tergerak untuk bertindak sesuai dengan keinginan, kebenaran, dorongan, dan kebutuhannya. Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi maka komunikasi yang diberikan komunikator akan semakin baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki motivasi maka komunikasi akan terganggu karena orang tersebut akan mengabaikan komunikasi tersebut. 3. Prasangka. Prasangka merupakan faktor psikologis yang disebabkan oleh faktor antropologis dan sosiologis. Prasangka adalah anggapan negatif yang tidak rasional ditujukan kepada seseorang atau kelompok tanpa mengetahui fakta kebenarannya. 4. Stereotip. Faktor penghambat komunikasi bersifat psikis selanjutnya adalah stereotip. Stereotip berkaitan dengan prasangka. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok hanya berdasarkan dengan persepsi saja. Stereotip cenderung menampilkan pandangan yang keliru. Hal ini menghambat komunikasi karena stereotip berkaitan juga dengan kepercayaan. 5. Sifat-sifat adalah karakter psikologis yang ada dalam diri seseorang sejak lahir. Sifat bisa mengalami ketidakstabilan sesuai dengan perkembangan manusia. Sifat merupakan faktor utama yang harus dikaji oleh komunikator. Bagaimana sifat komunikan? Apakah ia pemarah, ramah, penakut, pemalu, dan sifat lainnya? Pengkajian sifat dapat memberikan dampak positif untuk kelancaran komunikasi. 6. Emosi memiliki keterkaitan dengan sifat. Emosi seringkali menjauhkan pikiran rasional yang berdampak pada komunikasi. Emosi adalah luapan perasaan yang terjadi ketika seseorang menghadapi keadaan tertentu.
Emosi terjadi dalam jangka waktu relatif singkat. 7. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi stabil emosional, psikologis, dan sosiologis. Seseorang yang dapat mengendalikan diri dan memiliki motivasi tinggi dapat menjalani komunikasi yang baik dan kehidupan yang harmonis. 8. Evasi komunikasi. Evasi komunikasi adalah gejala mencemooh atau penentangan berupa sikap acuh tak acuh terhadap komunikator. Upaya mengatasi hambatan komunikasi. Komunikasi yang efektif terjadi jika terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator serta komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspons sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi. 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu 1. Kejelasan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. 2. Ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. 3. Konteks atau sering disebut dengan situasi, maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. 4. Alur bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. 5. Budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Persyaratan komunikasi efektif. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, terdapat 7 faktor komunikasi yang perlu diperhatikan. 7 faktor komunikasi ini sering disebut dengan 7C komunikasi atau 7C of communication. 1. Clear atau jelas. Saat kita berbicara atau menuliskan suatu pesan kepada orang lain, pastikan pesan yang kita berikan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Apa yang sebenarnya yang kita inginkan dari pemberian pesan tersebut? 2. Concise atau ringkas. Komunikasi harus dilakukan secara ringkas namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampai. Penyampaian pesan dengan kalimat yang berlebihan akan membingungkan pendengar ataupun pembaca terhadap maksud dari pesan kita tersebut. 3. Concrete atau konkret. Pesan yang disampaikan harus konkret, dengan demikian pendengar atau pembaca dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan tersebut secara keseluruhan dan fokus pada maksud yang ingin disampaikan. Biasanya didukung dengan fakta dan data sehingga tidak disalah tafsirkan. 4. Korek atau benar. Pesan yang disampaikan harus bebas dari kesalahan tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. 5. Coheren atau koheren atau masuk akal. Komunikasi koheren adalah komunikasi yang logik atau masuk akal, semua pesan yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan utama. 6. Komplete atau lengkap. Komunikasi harus lengkap, kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan tersebut sehingga penerima pesan mengetahui maksud dan tujuan dari pesan yang bersangkutan. 7. Courteous atau sopan. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan, ramah dan terbuka tanpa ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Membangun komunikasi efektif. Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, kita perlu memahami tentang the 5 inevitable laws of effective communication atau 5 hukum komunikasi efektif. 5 hukum tersebut dikenal dengan sebutan REACH atau respect, empathy, audible, clarity, humble.
1. Respect. Rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. 2. Empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Sikap empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan message dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan receiver menerimanya. 3. Audible. Audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini menyatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. 4. Clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya trust dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. 5. Humble. Humble artinya sikap rendah hati, bukan rendah diri. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan.